Kemarin gue baca artikel di Bekasi, tempat saya tinggal tentu saja. Bernafas di Bekasi itu sama seperti sedang menghisap 9 batang rokok. Kata gue kan udah gak ngerokok ya, tapi kok sama-sama aja gitu. Terus juga kayak yang ketakutan sama bakso yang di belakang. Terus kayak driver Transjakarta geleng-geleng dong karena bingung. Dan gue yakin ini bocah juga, gue gak tau, mungkin salah jalan nih. Mungkin salah jalan dan dia terlihat panik sekali, menggoes sekencang-kencangnya, tapi itu doang yang dia bisa karena gak bisa lebih kencang lagi. Ada sebuah video ini gue yakin lu udah sempet lihat sih, karena ini sempet jadi pecandaannya orang-orang kan. Misalnya orang-orang yang kayak dia keluar dari tanah gak ngeluarin suara buaya, tapi ngomongnya, kalau aku ngechat kamu ada yang marah enggak? Aku begini sama kamu doang, boleh pinjam 100 gak? Gitu. Itu mah bukan buaya, itu anjing. 2 WNA melakukan kejahatan dengan menggendam korbannya di Kota Malang, Jawa Timur, namun sempat gagal karena korban tak bisa berbahasa Inggris. Yo, lucu. Kenapa lucu ya? Di komen-komen tuh orang bilang kayak, inilah gunanya men, untuk apa belajar bahasa Inggris? Gitu-gitu. Kijang dikejar-kejar sama anjing sampai akhirnya dia luka segala macam. Terus ada orang-orang ini naik kapal mau diselamatin. Gue kira kan pada akhirnya dia selamat gitu, karena kita lagi bicara kijang itu adalah hewan yang dilindungi gitu. Ternyata kabar terakhirnya adalah udah dipotong, dibagiin ke warga-warga setempat, terus dimakan. Ya Allah. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat aja. Well, meskipun demikian banyak hal yang membuat kita bisa jadi gak sehat sih. Kayak baru-baru ini ada bahasan yang menarik tentang perkara polusi yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Terus ini ngebikin gue mikir, emang separah itu ya gitu. Gue mempertanyakan gitu, kayak emang separah itu. Sampai akhirnya gue muter-muter TikTok, muter-muter Twitter. Bahkan ada salah satu akun yang naikin video ini, not pusing. Ini adalah polusi di Jakarta, gokil, respect. Kagak, bro. Coba bandingin men, ini Jakarta, ini Surabaya. Klaimnya di foto di waktu yang sama ya. Yang Jakarta begini, ya Surabaya begini. Kalau lu pengen bener-bener ngerasain, coba lu naik ke Perpusnas deh, Perpustakaan Nasional yang ada di dekatnya Monas itu, yang lurusan langsung Monas. Lu bakal ngeh men, lu bakal sadar kalau ini kayaknya nggak sehat dah udara kalau keluar gitu. Makanya ada aplikasi yang namanya Nafas. Bukan promo, tapi ini juga gue pakai untuk menentukan action apa yang harusnya gue lakukan. Soalnya kan kalau lu lihat, men, ini tuh berbahaya loh. Kemarin gue baca artikel di Bekasi, tempat saya tinggal tentu saja. Bernafas di Bekasi itu sama seperti sedang menghisap 9 batang rokok. Kata gue kan udah gak ngerokok ya, tapi kok sama-sama aja gitu. Terus juga kayak yang ibu hamil gitu, udah ngindarin perokok, dia keluar ke jalan rasanya kayak ngisep rokok ya gitu. Terus juga kayak yang berhati-hatilah ya. Maksudnya bahkan imbauannya gini, kalau lu buka nafas terus lu ngeklik salah satu tempatnya, terus di sini tuh ada apa yang harus dilakukan gitu loh, kayak ini nih. Kelihatan gak sih? Tidak sehat, tutup jendela dan gunakan purifier. Setidak sehat itu memang, ya Allah. Ini kan kayak lu lihat PM meter ini apa ya, gue lupa ya. Pokoknya PM meter ini normalnya itu 0 sampai 12. Itu normal. Lu lihat ada nggak yang normal? Moderate itu kalau nggak salah sampai 30-an deh. Terus yang di atasnya moderate itu sampai 50-an. Ini sampai 80. Meninggal karena polusi. Kemarin sih kalimatnya ada beberapa penanganan tentang perkara ini. Ada yang bilang kayak, ya inilah makanya kita beralih kepada kendaraan yang menggunakan listrik supaya tidak ada polusi. Kalimatnya kan demikian. Tapi setelah dicari tahu lagi, polusinya datang dari pusat energi, apa PLTU gitu. Ya perdebatannya panjang gitulah. Nggak, intinya gue pengen ngasih tahu lu kalau lu ada misalkan di wilayah sekitaran Jakarta,
kayaknya nggak apa-apa deh pakai masker gitu. Meskipun udah nggak COVID, kayaknya nggak apa-apa deh pakai masker. 9 asap rokok bro, ya Allah. Percuma gue berhenti ngerokok, tapi nge-vape, iya. Kita beralih ke perkara-perkara kocak di sosial media. Tadi Ara sempat ngasih tahu gue ini. Kemarin kan kita ngebahas tentang ada bapak-bapak, orang-orang dewasa yang masuk jalan tol ngelanggar. Tapi tiba-tiba dikasih lihat video ini, ada bocil, ada bocah gitu. Kayaknya dia mengayuh sekuat tenaga, men. Ketakutan sama bakso yang di belakang, terus kayak supir driver Transjakarta geleng-geleng dong karena bingung. Dan gue yakin ini bocah juga, gue nggak tahu, mungkin salah jalan ya. Mungkin salah jalan dan dia terlihat panik sekali, menggoes sekencang-kencangnya, tapi itu doang yang dia bisa karena nggak bisa lebih kencang lagi. Ya, kocak aja. Panik tuh pasti tuh. Ntar di rumah sama teman-temannya dicerita kayak, gua habis dikejar busway gitu. Lalu ada sebuah video. Video ini gue yakin lu udah sempat lihat sih, karena ini sempat jadi pecandaannya orang-orang kan. Pencandaan orang-orang yang kayak dia keluar dari tanah nggak ngeluarin suara buaya, tapi ngomongnya, kalau aku ngechat kamu ada yang marah nggak? Aku begini sama kamu doang. Boleh pinjam 100 gak? Gitu. Itu mah bukan buaya, itu anjing. Jadi ceritanya ada sebuah video beredar di mana video ini ngasih lihat 3 ekor buaya yang keluar dari bawah semen, dari kayak bawah rumah, bawah jalan gitu, nggak tahu pasti. Dan ini ngebikin orang-orang takut sama rumahnya sendiri bahkan. Kalau lu bisa lihat, buayanya nyeremin karena ukurannya sudah cukup gede. Awalnya gue kira ini doang yang serem, ternyata tiba-tiba muncul satu lagi dari bawah. Dan ternyata di bawahnya dia ada lagi gitu. Sebenarnya salah satu hal yang membuat orang kesel adalah cara orang-orang ini menanganinya. Maksudnya mereka ngelihat buaya ketawa, gue sih lari. Gue masih sayang sama anggota tubuh gue gitu. Buaya kalau gigit terus nyitir gitu kan, biar putus. Kok kagak ada takut-takutnya gitu. Orang pun membicarakan ini, rame ngomongin perkara ini. Terus waktu gue cari tahu, ternyata uploadan salah satu yang pertama itu dari sini, Makassar Official. Orang rame ngomongin perkaranya segala macam. Tapi ternyata setelah dicari tahu lagi, ada jejak digitalnya kalau video ini adalah video lama. Ini dari 2022 bahkan, September 2022. Dan ini dinaikin sama YouTuber juga gitu. Beberapa orang pemuda ini menemukan buaya yang terkubur di dalam tanah. Kok bisa sih? Orang kan awalnya gini, awal ketakutan orang-orang ini adalah karena ini naiknya di akun Makassar. Jadi orang mikirnya kayak, wah ini terjadi di Makassar nih, jangan-jangan, wow seram, blablabla. Ternyata nggak dari Makassar juga. Soalnya kalau lu lihat videonya, ini kan ada beberapa orang yang video ini. Jadi mungkin video yang tadi kita lihat itu berasal dari mas-mas yang ini. Mas-mas yang ini dia lagi ngevideoin nih. Tuh, kan ada 2 orang lain ngevideoin. Dan kita bisa lihat tulisannya. Itu tulisan Mandarin. Kemungkinan dari China, gue nggak tahu. Ini tulisannya ada Teslanya juga. Mungkin Tesla habis buka cabang di sana, lagi penangkapan segala macam, ngebersihin tempat. Nah, gitu. Tapi intinya ya video lama gitu, dan dinaikin buat nggak tahu, seru-seruan aja kali, segala macam, nggak tahu deh. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin banget sebenarnya. Yang gue kesel tuh, gue nyari di artikel-artikel isinya cuman orang ngejelasin kayak, wah ini videonya demikian, terlihat 2 orang pria, muncul 3 buaya segala macam. Kagak ada penjelasan tempat dan segala macamnya. Video lama, nggak ada yang perlu ditakutkan. Toh di China juga. Bahkan kemarin ada salah satu artikel yang berisi penjelasan dari seseorang gitu, dari pemerintahan apa kalau nggak salah, pokoknya pusat konservasi gitu-gitu. Dia bilang kalau buaya ini kemungkinan besar adalah peliharaan. Kemungkinan besar peliharaan, tapi nggak kuat ngebiayain, akhirnya dibuang ditaruh di mana, entah dimasukin got atau gimana, sampai akhirnya gede. Meskipun sulit sih kayak gitu, tapi ya banyak kemungkinan. Dan ini di Cina juga. Gua waktu lagi nyari artikel, lucu banget. Waktu lagi nyari artikel, ternyata ada salah satu berita, ada WNA, warga negara asing yang asal China, ngebeli buaya. Ini situasinya ada di Indonesia ya, kejadiannya ada di Indonesia.
Jadi WNA dari China ini ngebeli buaya untuk mereka makan. Terus didatengin polisi, ditangkap. Lucu banget ya. Oh ya udah, kocak-kocakan aja. Tapi yang nggak kalah seru adalah ini dong, lihat ini. Lihat ini. Mobil plat merah. Masuk. Tengok bos, hancur bos. Makso. Ada sebuah mobil plat merah yang melewati jalan yang baru saja dicor. Masih basah ini, kelihatan banget masih basah, ya Allah. Kita kan udah sering ya ngomongin tentang perkara orang-orang kayak gini yang ngelewatin jalur-jalur lagi dibikin. Terus kita selalu bilang kayak, jadiin tumbal proyek aja bang. Apakah ini kita akan sama? Karena ini plat merah loh yang lagi ini. Kejadiannya sendiri terjadi di Lubuk Linggau, Sumatera Utara, di mana bisa kita lihat ada seorang pemangku kepentingan lah gitu istilahnya, pemangku kepentingan Dinas Kadispora yang membawa mobil Innova hitam melewati jalanan yang sebenarnya niatnya mau diaspal tapi kok dilewatin gitu aja. Orang-orang ketika ngelihat perkaranya sendiri tentu marah-marah dong, apalagi ini menyakiti perasaan orang-orang yang mengerjakan jalan tersebut. Ini bukan arogan, ini lebih ke goblok sebenarnya. Jadi pertanyaan orang-orang kan, kenapa Doski lewat situ gitu? Bapaknya menjawab, iya saya lewat sini soalnya nggak ada rambu-rambu yang menandakan ada pengerjaan jalan atau perbaikan. Saya ngecek ke jalan dulu, hitungan jalan 10 meter, nggak ngelihat ada yang ngecor atau perbaikan jalan. Terus dia bilang kayak, aduh kalau mau putar balik nggak bisa, jalan yang dicor itu tinggi. Kalau saya maksa mobil bakal terjerumus atau terbalik. Mungkin dia pikirnya kayak, kalau mau kan sebenarnya bisa mundur gitu, tapi mungkin karena kejauhan dia mikirnya kalau mau muter balik udah nggak bisa nih, mentok, takutnya terjatuh, nyungsep. Terus dia bilang, saya nanya sama tukangnya, bisa nggak kira-kira masuk, dikasih jalan. Si tukang itu yang buka jalan, tukang itu sendiri yang kasih izin, bukan saya yang merobos tapi diizinkan sama tukang itu. Kalimatnya demikian, mohon diingat, kalimatnya demikian. Saya bagaimana mau muter balik? Nggak bisa muter balik. Saya boleh izin ya lewat jalan sini. Taunya diviralkan. Kalau tahu masih bonyok atau basah, saya nggak bakal lewat situ. Kalimatnya demikian. Nah, ada video dari Sindo News yang ngasih lihat wawancaranya sama tukang yang ada di sana. Jawabannya begini. Z ya. Di saat mereka mobil itu melintas Pak, ada larangan nggak dari kita? Ada. Nah, apa yang kita orang yang di sini melarang semuanya. Apa yang pengemudi ucapkan Pak saat itu? Pengemudi ngomong katanya kapan ndak diizini lewat, nak telepon Bu Ratna. Oh, Bu Ratna itu siapa Pak? Itu? Bupati. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang mengizinkan. Tidak ada. Terus sempat bawa kalimat kayak, kalau nggak diizinin lewat saya telepon nih Bupati. Gitu. Ya, mungkin ketika bapaknya bilang, tadi kan bapaknya sempat bilang kayak, bukan saya yang menerobos tapi diizinkan sama si tukang itu, mungkin karena itu hutan. Bapaknya dikasih tahu itu sama tukang yang tidak terlihat, mungkin kita tidak tahu ya. Karena kan tadi kalimatnya semua tukang menolak. Kalau bapak bilang ada yang mengizinkan, berarti ada hantu yang mengaku sebagai tukang gitu lalu mengizinkan bapaknya. Ya tapi buntut ceritanya pada akhirnya gini. Pada akhirnya mobil dinasnya ditarik ya. Masa pakai plat merah ngelanggar kayak gitu kan nggak boleh kan. Mobil dinasnya ditarik sementara. Terus juga sempat ada kalimat kalau bapaknya tadi itu sempat dihubungin sama wali kota, sempat mengklarify itu sama bapak wali kota. Dia jelasin, mulanya ia hendak menghadiri acara hajatan ke Megang Sakti. Yang mana itu cukup membingungkan karena tadi yang waktu nelpon Pak Wali Kota bilangnya mau hajatan, di sini bilangnya pulang dari rumah sakit. Yang mana Tapi ya intinya gitu, kalimatnya sih dia tidak menyangka ketika melintas salah satu tukang diduga merekam video, rencana mau ganti, belum sempat udah diviralkan kata dia. Dia pun mengaku tak masalah mobilnya ditarik sebagai buntut peristiwa tersebut, nggak apa-apa. Semoga dengan adanya ini masalah cepat selesai. Ya udah.
Dia gitu doang permasalahan. Tidak ada kata maaf. At least tidak perlu meminta maaf kepada masyarakat gitu. Minta maafnya kepada orang yang udah ngecor. Capek lo ngecor, men. Buat lo yang kagak tahu pusingnya kerja di bangunan tuh siang-siang panas-panas ya kan. Meskipun ada kuku bima sama susu juga tetap aja capek, bro. Ya, begitulah hidup, begitulah adanya hidup. Ya, gitulah. Oke, bahasan selanjutnya datang dari perkara di Malang. Yang headline beritanya itu lucu, Ben. 2 WNA melakukan kejahatan dengan menggendam korbannya di kota Malang, Jawa Timur. Namun sempat gagal karena korban tak bisa berbahasa Inggris. Yo, lucu. Kenapa lucu ya? Di komen-komen tuh orang bilang kayak, inilah gunanya, men. Untuk apa belajar bahasa Inggris? Gitu-gitu. Kita selalu mempercayai kalau berbahasa Inggris, pemahaman akan berbahasa Inggris akan membuat kita mengetahui isi dunia. Karena bahasa dunia adalah bahasa Inggris. Tapi ketika membaca ini orang bersyukur. Ya untung kagak bisa. Oke, jadi kronologisnya gini. Ada 2 orang warga negara asing yang kelihatan itu kayak orang Timur Tengah gitu, pergi ke 4 toko yang ada di Malang, Jawa Timur. Dan mereka pergi ke tokonya itu bukan dengan alasan kayak pengen belanja ini, pengen belanja itu buat dibawa pulang, tapi buat menghipnotis atau menggendam karyawan-karyawan di sejumlah toko tersebut untuk diambil uangnya. Ini cukup membingungkan karena di kepala kita, ini gendam-gendam kayaknya kan ada di Indonesia doang. Kok bisa WNA ngelakuin gendam kan gitu. Kronologisnya gini. Jadi 2 WNA ini, warga negara asing ini, pergi ke beberapa toko. Yang pertama itu toko Lailai yang disamperin sampai akhirnya ngalamin kerugian 800.000. Terus toko Pia Cap Mangkok ngalamin kerugian 1 juta. Baru dia ke toko bangunan. Nah yang lucunya, headline berita ini yang tak bisa berbahasa Inggris ini datang dari ketika mereka ke toko bangunan tersebut. Dan yang dijelaskan kegagalan gendam itu ketika ada di toko bangunan. Nih, ada 2 orang dengan paras Timur Tengah datang sekitar jam 8 kurang. Awalnya, salah satu pelaku minta buat nukerin duit 50 ribuan 2 ditukar sama 100 ribu. Tapi alasannya minta nomor seri yang bagus. Buat lu yang gak tahu nomor seri itu apa? Nomor seri itu ini loh, apa? Nih, yang di bawah ini nih, yang kecil-kecil ini nih. Nih, tuh. KCB 780887 yang gitu-gitu, itu nomor seri. Nah, nggak tahu kenapa mereka nyari yang nomor serinya bagus. Padahal buat apa juga dicari yang bagus? Emang bisa dijual lagi gitu. Pas dicariin, tangan pelaku itu sampai masuk-masuk ke laci penyimpanan uang di kasir. Nah, Ferry yang jaga itu sadar. Terus waktu sadar langsung ngapain tangan lu gitu. Nah, dari sinilah headline itu bermula. Ia menduga temennya itu tidak berhasil terkena gendam karena tidak mengerti saat diajak berbahasa Inggris oleh pelaku. Nah, terus habis ke toko bangunan ini, 2 WNA tadi ke minimarket, ke Alfamart yang ada di dekat tempat tersebut, terus ngambil duit 700.000. Yang di minimarket ini dijelasin, dia ceritanya beli snack, terus pas mau keluar balik lagi, terus kayak minta nuker duit 100.000, pakai metode yang sama, modusnya sama gitu. Minta tukeran duit 100.000, pakai 50 ribuan 2, terus nyari yang serinya bagus juga. Nah ini yang gue curigai, ketika saya mau kembali ke meja kasir sama pelaku satunya dihentikan dengan alasan tanya-tanya Popmi. Kejadiannya cepet, saya sama teman saya baru tahu kalau uangnya hilang waktu ngitung setoran kurang 700.000. Nah kita sebenarnya belum tahu pasti bagaimana cara mereka melakukan itu, karena rekaman CCTV-nya juga nggak ada segala macem. Tapi kemungkinan sih distraksi aja gitu. Jadi kayak yang satu mau nuker duit, nyari yang seri bagus kan duitnya jadi dikeluarin banyak gitu, banyak. Terus kayak mungkin ada yang disimpan segala macam. Kemungkinan karena dia ngomong bahasa Inggris itu. Kita kan maksudnya bahasa Inggris itu bukan bahasa standar kita. Kita emang belajar, tapi butuh waktu kita untuk memahami. Takutnya ketika dia lagi ngajakin ngomong pakai bahasa Inggris yang belibet itu, si karyawan toko tadi terlalu fokus untuk berusaha mengerti apa yang dia maksud sampai akhirnya ya tangannya leluasa buat ngambilin duit yang segala macamnya gitu. Jadi instead of gendam, gue malah mikirnya ini pengalih perhatian yang cukup bagus aja dari si maling-malingnya ini. Cuman ya belum ada yang lapor. Jadi kan polisi kalau belum ada laporan belum bakal bisa nyelidikin kan. Tapi udah berusaha mendalami, terus sempat datang juga ke TKP. Ini masih dicari tahu. Intinya kalau misalkan tiba-tiba somehow ada bule 2 datang ke lu mau nuker duit nyari yang serinya bagus,
Jangan kayak nggak ada serinya bagus, apaan serinya bagus, goblok lu ya gitu. Langsung kata, gue juga nggak tahu mereka tahu bahasa Indonesia apa enggak gitu. Yang ada di pikiran gue sih gini ya, mungkin kayak yang mereka ngelihat-lihat nih, kayak mereka ngelihat-lihat kayak oh serinya bagus nggak nih gitu, terus dijatuhin gitu, terus kayak yang oh ini serinya bagus nggak nih, oh ini nggak bagus nih, ini nggak bagus, yang lain gitu, terus kayak yang satu gitu, akhirnya tiba-tiba 1.700.000. Atau ketika lagi dipilihin sama mbak-mbaknya, jadi kan dia milihnya gini kan, milihnya kayak dilihat terus diambil banyak gitu, kayak yang dikantongin gitu. Terlalu banyak hal yang bisa terjadi. Cuman ini kalau di total lumayan nih, 700 tambah 800 1,5 juta, 1,5 juta tambah 1 juta lagi udah 2,5 juta anjing itu. Cuman dalam waktu beberapa jam dia dapat 2,5 juta nih bule-bule ini. Tangkap, deportasi. Ya. Dan yang gue yakini ya, kenapa yang di toko bangunan tadi gagal, kayaknya yang di toko bangunan itu saking tidak inginnya mengerti dan memahami bahasa Inggris, dia bodoh amat aja gitu kayak. Terus kayak dia nggak berusaha memahami gitu, jadi kayak yang jadi gagal. Atau mau lebih gampangnya adalah ketika ada orang datang, bule gitu datang ke lu terus kayak yang pengen nuker duit atau apa, bilang nggak bisa bahasa Inggris. Wah anjing kemarin gue gagal nih gara-gara orang gak bisa bahasa Inggris nih, udah gak usah gitu. Cabut ya. Alah. Dah, terus ada nih, gue kan selalu menyukai plot twist ya, di film, anime, series atau apapun itu. Cuman kadang gue tidak terlalu menyukai ketika itu ada di kehidupan nyata gitu. Karena ada sebuah beritanya ini cukup aneh gitu gue mikirnya. Ada video Kijang ini dikejar-kejar sama anjing. Kijang dikejar-kejar sama anjing sampai akhirnya dia luka segala macem. Terus ada orang-orang ini naik kapal mau diselamatin. Gue kira kan pada akhirnya dia selamat gitu, karena kita lagi bicara Kijang itu adalah hewan yang dilindungi gitu. Terus diselamatin. Ternyata kabar terakhirnya adalah udah dipotong, dibagiin ke warga-warga setempat terus dimakan. Ya Allah. Dia sudah mempercayai manusia nih, kayak dia datang ke manusia gitu. Tolong aku dikejar-kejar anjing, tolong. Terus sampai di kapal kayak selamat. Waktu sampai tempatnya tiba-tiba badan udah kepisah-pisah ya, dimakan juga. Tahu gitu mending gue dimakan anjing tadi gitu. Sama aja. Kejadiannya sendiri ini terjadi di perairan Mandah, Indagiri Hilir, Riau. Ceritanya kapal ini lagi jalan-jalan entah kemana gitu, tapi waktu melintas di perairan tiba-tiba ada Kijang yang lagi dikejar-kejar anjing. Ini video aslinya nih. Lagi ngelihat Kijang yang dikejar-kejar anjing. Karena mungkin manusia ngedeketin, anjingnya itu jadi cabut, terus Kijangnya kayak meminta pertolongan kepada manusia. Diselamatin lah. Pas nyampe dimakan, taunya dimakan dari mana? Ini kan dia yang videoin. Terus kayak ada yang komen, saya sudah lihat beberapa kali video, banyak yang nanya dan mohon bagaimana keadaannya si rusa itu sekarang, dan jangan dipotong, sampai sekarang belum ada jawaban. Udah dipotong karena kondisinya udah lemah ya. Jangan disembeli ibu bapak, diobatin aja, dia mau minta tolong itu, kondisinya tak memungkinkan lagi. Memang men, berharap pada manusia itu selalu kecewa yang didapat, kecewa. Sekali lagi kecewa. Gue nggak tahu ya apakah warga-warga setempat tahu atau enggak, tapi Kijang adalah salah satu spesies yang dilindungi, di mana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tanggal 27 Januari 97. Satwa yang dilindungi. Bahkan di Lampung, kampung gua kan dekat Waikambas ya. Sempet ada beberapa orang yang ditangkap polisi karena masuk ke dalam Waikambas lalu mengambil kijang-kijang yang ada di sana terus dimakan gitu. Kijang sama rusa beda ya. Rusa tuh kayak lebih gede gitu. Dan awalnya tuh gue nyari tahu dulu nih kijang beneran apa rusa gitu. Ternyata banyak yang komen kijang, terus gue juga ngerasa kayaknya beneran kijang. Jadi gue percaya ini kijang. Masalahnya kalau mereka tahu kijang itu dilindungi, kenapa dimakan? Well, pada akhirnya kalau kesaksiannya dia adalah kijangnya ini kondisinya udah lemah, yang nggak tahu dah apakah itu boleh dikonsumsi atau enggak. Karena
Gue sadar mungkin ini di desa, di pedalaman, dokter hewan jauh, terus mereka tidak tahu bagaimana cara menanggulanginya segala macam. Cara paling gampang makan aja. Cuman sedih aja gitu ngeliatnya tuh kayak yang aduh. Oh gila. Ini komen-komen seru nih. Malum lah, mungkin di rumahnya lagi nggak ada makanan dan anak istri lagi nunggu kan. Lagian kan nggak kriminal juga kalau nangkap kijang liar. Apa bedanya mereka sama pemburu? Jadi anggap aja mereka pemburu yang dapat hewan buruan. Nah, ini salah ya kawan-kawan. Ini nggak ada hak kita sebagai netizen protes gitu. Coba bayangin lu hidup di desa, dimana punya anak istri yang belum makan, terus ada kijang yang seperti menyerahkan diri gitu. Pasti kalian tangkap sama potong juga? Enggak, gue sih enggak. Saya tahu hukum. Gak usah pada sok perhatian sama hewan deh. Mungkin bagi kalian yang sok perhatian ke hewan, kelakuan mereka biadab, tapi mungkin bagi dia itu berkat dari Tuhan. Kalau gitu gimana? Masih ngeprotes mereka lagi? Kalau mau komen coba deh dibayangin ke diri sendiri dulu. Kijang merupakan salah satu dari 4 jenis rusa asal Indonesia yang telah dilindungi undang-undang. Digitu langsung diem aja, kagak balas komen lagi. Kocak lu. Karena justru gue mikirnya lebih, gue gak tahu ya, tapi bukankah sebaiknya kita membiarkan rantai makanannya terjaga aja gitu? Well, pada akhirnya dia tetap, kijangnya tetap dimakan-makan juga. Cuman yang bedanya adalah yang satu pilihan A dimakan sama anjing hutan, pilihan B dimakan sama manusia. Apakah kita baiknya kayak ya udah biarin anjingnya aja makan, toh itu juga natural selection, ada rantai makanan yang terjaga gitu. So, emang lu nggak pikirin anjing-anjing hutan itu lapar, gitu ke bawahnya ke situ. Emang lu nggak bayangin anjing-anjing hutan itu yang tadi berusaha nangkep, ini ternyata adalah bapak dari seorang istri dan anak yang nungguin di rumah. Tapi ketika dia pulang ke rumah, istri dan anaknya bertanya, "Papa, kita makan apa?" Terus anjingnya bilang kayak, "Nggak bisa, kijangnya dibawa manusia, anjing," gitu. Terus kayak gimana? Lu bayangan lu kurang jauh. Ayo dong. Tapi ya lu akan ada di pihak yang mana gitu. Apakah lu akan membiarkan kijangnya dimakan sama anjing hutan, atau ya diselamatin manusia, tapi pada akhirnya dipotong-potong juga? That's a good question by the way. Orang tuh kadang sedih gitu, plot twist, padahal kijangnya minta tolong ke manusia, ternyata manusianya sama aja. Wah. Menaruh percaya pada manusia hanyalah celaka. Oh iya, terus gue pengen ngebahas tentang perkara ini deh. Ini mumpung udah di ujung nih. Penjual nasi bebek di Sidoarjo dibunuh oleh temannya sendiri. Melihat korban tewas, pelaku takut dan sempat melakukan ritual agar korban hidup lagi. Sebuah headline berita yang menyedihkan dan aneh tentu saja kalau kita pikirkan secara nalar dan logika. Karena kok bisa seorang pembunuh melakukan ritual agar korbannya hidup lagi? Otak rusak, otak mana? Aish. Jadi pelakunya adalah Ruli Irwansyah, 23 tahun. Korbannya sama 23 tahun juga. Jadi ceritanya si pelaku itu ngajak korban buat pesta miras, minum-minum gitu lah, mabu-mabu gitu. Terus waktu korban udah setengah sadar, si pelaku ini masukin serbuk potasium dan serbuk pembersih lantai dicampur ke minuman korban. Korbannya kejang-kejang, terus tiba-tiba gak ada napasnya. Si pelakunya ini panik dan ya dia melakukan percobaan Edo Tensei tersebut gitu. Yang perlu lu tahu adalah pelaku melakukan pembunuhan sudah direncanakan sejak dia pulang kerja dari Jakarta. Kita nggak tahu apa yang terjadi ya, entah mungkin dia kehabisan duit, mungkin dia pengen duit instan, balik lagi apakah keselot, kita tidak tahu. Tapi ya intinya dia cuma pengen nguasain hartanya aja dengan cara yang demikian. Tapi ketika sudah terjadi rencana pembunuhan tersebut sudah terjadi, dia tuh kaget, panik, sampai akhirnya dia berusaha menghidupkannya kembali. Ini kan ada pengakuan dari saksi. Saksinya itu adalah orang yang ikut minum bersama 2 orang ini. Jadi mungkin 3 orang. Nah saksinya ini diajakin sama pelaku buat beli bunga. Buat beli bunga gitu. Pelaku yang bingung, terus nutup korban sama jaket, beli kembang setaman atau kembang 7 rupa gitu, ngerakuin ritual agar korban hidup lagi.
kembang setamanya ditaruh air terus disiram ke tubuhnya korban. Jadi kayak dia berharap mungkin setelah disiram hidup lagi. Dia mungkin merasa dirinya adalah dukun, punya aji-ajian segala macam, tapi dia manusia. Lu orang nggak boleh, nggak bisa, nggak. Terus karena gagal, karena ritualnya gagal, yang karena sudah pasti gagal, pelaku yang bingung akhirnya kabur, ngebawa barang berharga milik korban, yaitu sepeda motor, handphone, dan uang tunai. Ngapain lu ada usaha untuk Edo Tensei, tapi lu ngambil barang-barangnya korban juga? Goblok banget anjing. Terus korban ditaruh dalam rumah tersebut, kontrakannya dikunci dari luar, terus dia ditinggal di dalam gitu. Terus sampai akhirnya ditemuin sama warga. Aneh banget ya. Yang gua garis bawah sih ini sih, tersangka memang suka mistik. Itulah yang membuat dirinya berkedok melakukan ritual menipu saksi agar lebih yakin. Jadi mungkin dia tipikal teman-teman yang ceritanya kayak, oh, lu tahu nggak? Gue tuh kemarin nemu buku sakti, yang dari buku itu gue bisa terbang, gue bisa ini. Tipikal orang yang cerita gitu aja di tongkrongan lu gitu. Nah masalahnya si saksi ini ikut ngebeli bunga bareng sama pelaku. Nah pelaku ini ngajak saksi buat pergi ke masjid, terus disiram air dengan kalimat ritual agar mereka dipagari alias terlindung dari bahaya. Emang stres aja men. Lu siapa Orochimaru? Orochimaru juga prosesnya panjang. Udah gila lu. Orochimaru itu Zetsu putih nih, Zetsu putih dimasukin arwahnya Hokage lama gitu, Yondaime, Sandaime. Aneh. Apakah kita harus mulai menghindari teman-teman yang punya kecenderungan untuk ngomongin mistis? Apakah demikian? Apakah kita harus menghindari teman-teman yang gue tahu bagaimana cara menghidupkan orang mati? Ya hindarin aja daripada lu jadi korban. Padahal cuma pengen duitnya doang. Coba tanyain lagi dah Pak polisi itu, dia selot apa gitu. Tipu cewek apa gimana? Aneh. Tapi ya gitu. Berhati-hatilah terhadap udara yang ada di sekitar kita karena Jakarta polusinya lagi banyak. Bahkan hari Minggu kemarin itu menjadi hari dengan tingkat polusi salah satu yang paling tinggi selama peradaban Indonesia. Hati-hati. Yang kedua, hati-hati kalau punya teman yang mau minjem duit, yang selo-selo, pinjol-pinjol, hati-hati. Ntar lu bisa jadi salah satu korban. Kayak yang gue bahas di video kemarin. Dan tetaplah menjadi waras dan baik, karena itu dibutuhkan oleh semesta. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Subscribe kalau lo masih mau dengerin perkara-perkara selanjutnya. Mari kita 1 juta subbreaker tahun ini, amin ya Allah. Like, komen, subscribe, tulis pendapat dan opini di kolom komentar di bawah. Itu aja. Nama gue Andri, sekian dan sebenarnya ada bahasan yang bagus ya. Bagus dan cukup creepy gitu loh. Soalnya ini tentang dunia, fenomena alam gitu. Ada suara yang terdengar dari bawah tanah, dan suaranya itu seperti orang lagi ngetok-ngetok sesuatu. Bunyi di dalam bumi, bunyi di dalam bumi. Bunyi tumpukan di dalam bumi. Seperti orang menggali sumur. Dia konstan gitu loh, kayak tok, tok, tok gitu. Serem banget. Dan ini kejadiannya ada di Madura ya kalau gue gak salah, Sumenep. Nanti gue cari tahu dulu. Kalau udah tahu nanti gue akan bikin videonya. Cukup penasaran gue rasanya. Yaudah, kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye bye, thank you.